البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan sekaligus penutupan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani asbahullah dari kitab Riyadhus Shalihin, yang menghafal 3 hadis atau 2 hadis atau 1 hadis yang kita baca sebelumnya mengenai kenikmatan penduduk surga dan jaminan bagi orang yang beriman mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala disetorkan secara serentak. Jadi yang hafal 3 atau 2 atau 1 langsung berbarengan sekalian biar meringkas waktu, barakallahu fiik. Setelah itu baru kita selesaikan 2 hadis sisanya. Tafadhalu. Apa? Fafiya ahlun la yara. Nah, ahsantum barakallahu fiik, anakumullah. Kita selesaikan berikutnya, disimak baik-baik, tinggal sisa 2 hadis. Kita ambil dua-duanya, barakallahu fiik. Yang satu agak panjang tapi sering antum dengar, yang satu pendek, paling terakhir. Sekarang kita masuki hadis yang ke 299, ya kan? 299 yang punya cetakan sama, yang sampai 300 dibuka, yang cetakannya cuma sampai 298 didengarkan baik-baik. Karena sebagian yang waktu dibagikan ada yang lengkap sampai 300 kan? Sebagian ada enggak? Ada. Itu berarti lengkap. Kalau yang cuma sampai 298 ada yang sakot, ada yang kelewatan. Jadi disimak baik-baik. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, didengarkan, innallaha yaqulu li ahli jannah ya ahlal jannah fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daik wal khair fi yadaik. Ana artikan dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan, dihafalkan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan, sahabat yang mulia, termasuk penghafal hadis yang paling banyak.
termasuk periwayat hadis yang paling banyak, Abu Sa'id Al-Khudri. Namanya siapa tadi Yahya? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dihafalkan ya, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Masuk dalam pantun yang sudah kita lewati berkali-kali. Diharapkan yang sangat bagi yang belum hafal untuk menghafalnya. Imran, udah hafal Imran? Dihafalkan Imran. Nanti contoh yang lainnya. Hampir semuanya udah hafal soalnya. Antum hafal sama pantunnya? Kumpulan para sahabat yang paling banyak riwayatnya. Ayo, sebutkan yang keras. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Dihafalkan ya. Ana ulang lagi. Wal muksiruna fi riwayatil asar Abu Hurairah yani Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri. Ini syahidnya. Wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Abu Sa'id Al-Khudri masuk dari kalangan sahabat yang paling banyak riwayatnya. Pertama Abu Hurairah, kedua siapa? Ibnu Umar, ketiga Anas bin Malik, keempat Abdullah bin Abbas, kelima Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian yang keenam siapa? Yang keenam Jabir bin Abdullah, yang berikutnya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Ana lanjutkan, simak baik-baik. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri anhu qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tidak ada kitabnya didengarkannya. Innallaha yaqulu li ahlil jannah, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Fayaqulun, kemudian mereka menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik, kami memenuhi panggilanmu wahai Rabb kami, dan sangat senang. Paham ya? Jadi labbaika rabbana wa sa'daik itu seringnya diartikan kami memenuhi panggilanmu. Mafhum? Wal khair fi yadaik, dan semua kebaikan berada di tanganmu. Fayaqul, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, hal raditum, apakah kalian sudah ridha? Sudah senang? Kan sudah masuk surga ini. Sudah masuk surga, ditanya oleh Allah Ta'ala, sudah ridha belum kalian? Sudah puas belum? Sudah senang belum? Padahal sudah kita lewati kan, surga yang paling rendah itu kenikmatannya, Masya Allah, 10 kali dunia dan seisinya, lebih baik. Bayangkan itu, lebih baik daripada 10 kali dunia dan seisinya. 10 kali loh, nggak sembarangan loh ya. 1 kali dunia saja, lihat seisinya nih, sedunia ini luas nggak? Luas, nikmat, lebar. Ini 10 kali dunia dan seisinya, lebih baik lagi. Ditanya oleh Allah Ta'ala, hal raditum, apakah kalian sudah ridha? Fayaqulun, kemudian mereka mengatakan, Allah, wa ma lana la nardar ya Rabb, apa yang bikin kami tidak ridha wahai Rabb? Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, sungguh engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Lihat ini, merasa yang paling tinggi sendiri, merasa yang paling nikmat sendiri, padahal masih ada surga yang di atasnya lagi. Lihat ini, ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, apakah kalian sudah ridha, sudah puas, sudah senang? Mereka mengatakan, wahai Rabbku, apa yang bikin kami tidak senang? Apa yang bikin kami tidak ridha? Sungguh engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak kamu berikan kepada seorang pun dari kalangan makhlukmu. Jadi merasa yang lain tidak dikasih gitu loh. Merasa dia yang paling nikmat, padahal masih ada nggak yang di atasnya? Masih ada. Itulah kenikmatan surga, Masya Allah. Jadi dikasih kenikmatan yang dia itu merasa paling nikmat. Subhanallah. Kita lihat berikutnya. Fayaqul, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, ala u'titum afdal min dzalik, maukah aku berikan kepada kalian yang lebih utama dari itu semuanya? Sudah masuk surga, melihat wajah Allah, ditawari yang lebih bagus lagi. Kurang apa lagi itu? Masuk surga sudah bagus atau belum? Bagus. Melihat wajah Allah Ta'ala senang atau enggak? Senang. Ditawari yang lebih bagus lagi. Masya Allah. Lebih bagus lagi, lebih afdal lagi. Apa kira-kira? Ridho. Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lihat. Fayaqulun, mereka mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, wa ayu syai'an afdal min dzalik, wahai Rabbku, sesuatu apa yang lebih afdal daripada itu semuanya?
Maksudnya ini orang ini merasa kok masih ada lagi gitu loh. Sudah masuk surga, melihat wajah Allah Ta'ala kok ada lagi yang lebih nikmat ternyata gitu loh. Masya Allah. Akhirnya fayaqul, Allah Ta'ala mengatakan, uhillu alaikum ridwani fala askhat alaikum ba'dahu abada. Muttafaqun alaih. Masya Allah. Lihat ini barakallahu fiik. Allah Ta'ala mengatakan, aku halalkan untuk kalian keridhoanku. Aku berikan kalian keridhaan, ridho aku pada kalian, yang aku tidak akan murka kepada kalian setelahnya selama-lamanya. Ini kenikmatan paling tinggi loh ya. Surga sudah nikmat belum? Nikmat. Ditambah lagi melihat wajah Allah Ta'ala, nikmat enggak? Nikmat. Ada yang lebih nikmat dari itu semuanya, ridho Allah Ta'ala. Kenapa kalau itu paling nikmat? Karena kalau sudah mendapatkan ridho Allah Ta'ala pasti dapat dua-duanya, surga dan melihat wajah Allah Ta'ala. Paham? Enggak ada kemurkaan lagi. Masya Allah. Makanya kalau antum di dunia ini beribadah, ya kan, mengamalkan Al-Quran Sunnah, mencari ridho siapa ya? Mencari ridho Allah Ta'ala. Jangan mencari ridho bapak kita, jangan mencari ridho bos kita, jangan mencari ridho guru kita, jangan mencari ridho si fulan wala si alan. Carilah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Setelah masuk surga, melihat wajah Allah Ta'ala, ternyata ada yang lebih nikmat lagi, yaitu apa? Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada ungkapan, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah suatu puncak yang tidak bisa diraih. Maksudnya gini, antum berusaha mencari ridho manusia, sudah berupaya semaksimal mungkin, diprediksikan orang ini pasti ridho, ternyata nggak ridho juga. Karena manusia nggak akan pernah puas. Sudah kerja bagus-bagus, dibersihkan, dibikin sedemikian rupa, bosnya nggak ridho. Padahal pengennya dia biar bosnya ridho. Bisa dipahami maksudnya? Tapi kalau kita mencari ridho Allah Ta'ala, pasti dapat. Mafhum? Ingat-ingat ya. Antum sholat, puasa, khusyuk sholatnya, pastikan mencari ridho siapa? Allah Ta'ala. Bukan ridho ustadznya, bukan ridho gurunya. Ingatnya tuh, wah anak sholatnya tak khusyukkan lah, biar nanti ustadz ridho, biar nanti ustadz senang. Jangan. Kalau mencari ridho Allah Ta'ala. Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Dihafalkan itu. Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Dihafalkan ya. Itu aslinya panjang, kita ambilkan simpelnya. Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah suatu puncak yang tidak bisa diraih. Karena setiap kali kita mencari ridho manusia, justru enggak mendapatkannya. Tapi kalau mencari ridho Allah Ta'ala, pasti dapat. Mafhum? Nah, ini penting sekali. Antum berdakwah, antum belajar, mencari ilmu, menimba ilmu, itu mengharapkan ridho siapa? Usama? Mengharapkan ridho orang tua atau ridho Allah Ta'ala? Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan itu. Kita berdakwah, mengajarkan ilmu, qala Allah, qala Rasul. Jangan pernah mencari ridho manusia. Jangan pernah mencari apa? Balasan dari manusia. Kalau ingin mencari yang hakiki, yang kekal abadi, ridho Allah Ta'ala. Lihat ini. Masuk surga, melihat wajah Allah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat. Uhillu alaikum ridwani fala askhad alaikum ba'dahu abada. Masya Allah. Aku halalkan keridhoanku untuk kalian, dan aku tidak akan murka kepada kalian setelahnya selama-lamanya. Masya Allah. Semuanya dapat. Kenikmatan surga barakallahu fiik tidak pernah terpetik di benak kita, tidak pernah dilihat oleh apa? Mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tapi kenikmatannya luar biasa. Setiap orang yang masuk surga dikasih kenikmatan yang dia merasa paling tinggi. Sehingga di surga itu ada enggak dendam, Imran? Enggak ada. Ada enggak iri? Enggak ada. Ada enggak benci? Enggak ada. Yang ada di surga itu tenang, tentram, senang, bahagia. Enggak ada dendam wala iri wala dengki. Itu semua di dunia adanya. Si fulan bin Alan dendam dia. Si fulan dendam dengan si Alan. Si fulan iri dengan si Alan. Nah, itu di dunia semua itu. Di surga enggak ada itu. Sahih. Kalau kita baca kenikmatan surga itu, Masya Allah, pengennya itu ingin segera. Tapi nggak bisa, harus mati dulu kan itu. Kemudian amalan-amalan saleh yang kita jadikan apa? Bahannya untuk mendapatkan apa?
mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wala dalila ilallahi wal jannah siwal Quran was sunnah. Tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah taala dan surganya kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bayangkan itu. Jadi antum sudah benar menempuh Al-Qur'an was sunnah. Tapi ingat, antum ketika menempuh mencari ridha siapa, Hafid? Mencari ridha Allah taala. Bisa dipahami ya? Jangan pernah mencari ridha manusia. Mafhum Naufal? Ketika antum belajar, ketika antum menghafal, ketika antum salat, ketika antum puasa, mencari ridha siapa, Naufal? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini, dihalalkan keridhaan Allah taala, kemudian enggak akan mendapatkan kemurkaan sama sekali. Masya Allah. Buah-buahan tersedia, ada pelayan-pelayan di surga. Usianya semua sebaya. Enggak ada orang tua, enggak ada surganya. Enggak ada perempuan tua wala laki-laki tua. Enggak ada janda wala duda. Semuanya Masya Allah di sana. Perempuannya semuanya gadis. Paham ya? Yang mungkin kan perempuan di dunianya dia mungkin janda, di sana jadi gadis. Bayangkan itu. Yang di dunia mungkin barakallahu fi bisa dikatakan tua, di sana menjadi muda. Wa ja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka semuanya menjadi gadis-gadis. Masya Allah. Itu penduduk surga barakallahu fi. Semoga kita termasuk penduduk surga. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Kita lanjutkan yang terakhir. Disimak yang punya kitabnya yang ke-300. Masya Allah ya, yang terakhirnya ternyata selesai juga. Al-qasda tablughu. Berlahan-lahanlah kalian akan sampai juga akhirnya. Kurang lebih berapa tahun ini? Yang jelas bisa dikatakan setahun lebih lah. Setahun lebih ya. Yang ada tanggalnya tahu di situ. Ada tanggalnya, San? Kalau ada tanggalnya tahu. Setahun lebih nih. Masya Allah. Nah, kita lihat barakallahu fiikum terakhir. An Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala. Disimak ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar, la tudammuna fi ru'yatihi." Muttafaqun alaih. Perhatikan dari hadisnya Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau sahabat yang mulia. Ma'rufnya dikenal dengan gelar apa? Jarir bin Abdullah al-Bajali. Rupanya yang sangat menawan, gantengnya luar biasa. Sampai-sampai digelari dengan apa? Sahabat yang mulia ini Jarir bin Abdullah al-Bajali. Ayo nah, yang masih ingat. Coba Nazril, masih ingat Nazril? Yusuf hadil ummah. Yusufnya umat ini. Bayangkan itu. Kalau tanya siapa Yusufnya umat ini? Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jangan terbalik ya, al-Bajali, bukan al-Jabali. Paham ya? Ini kan orang kalau baca kalau terbalik keliru nanti penisbahannya. Al-Bajali. Naam. Jarir bin Abdullah al-Bajali, sahabat yang mulia, digelari dengan Yusuf hadil ummah. Yang belum tercatat faedahnya catat ya. Siapakah sahabat yang digelari dengan Yusuf hadil ummah? Jarir bin Abdullah al-Bajali. Mafhum? Nah, Jarir bin Abdullah al-Bajali, sahabat yang digelari dengan Yusuf hadil ummah. Naam. Catat paling belakang itu enggak masalah, paling belakang bisa juga. Naam. Karena apa? Karena yang namanya faedah itu dicatat. Kalau misalkan dia belum paham, belum hafal, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Wa ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. Apa saja yang ditulis itu akan melekat, sedangkan yang tidak ditulis itu akan lari. Itu faedah. Nah, kita artikan dari hadisnya Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ama innakum," ketahuilah sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Perhatikan, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Para ulama telah menjelaskan makna penyerupaan di sini adalah penyerupaan cara melihatnya, bukan penyerupaan zat Allah seperti zat bulan. Ingat-ingat itu. Penyerupaan di sini cara melihatnya, bukan zat Allah seperti zat bulan. Dipahami itu. Kalau antum pahami zat Allah seperti zat bulan, itu berarti terjatuh dalam apa?
tasbih atau tamsil, haram hukumnya. Mahum? Karena orang-orang hizbiyun al-bid'ah ad-dhalal, sebagian mereka menuduh Ahlussunnah terjatuh dalam tasbih. Buktinya kalian meyakini sahihnya hadisnya Jarir bin Abdul Bajali. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Nah, berarti Allah sama dengan bulan. Kata mereka, berarti gagal faham mereka itu. Gagal faham. Terus bagaimana yang benar? Anas jelaskan sekali lagi bahwasanya penyerupaan di sini, penyerupaan apa? Al-mar'u bil mar'i atau na barakallahu fiik. Cara melihatnya dengan cara melihat bulan atau zat bulan dengan zat Allah sama. Penyerupaan di sini. Cara melihatnya. Jadi apa kaidah Hindusan? Ayo ar-ru'yah bir-ru'yah lal mar'u bil mar'i. Kita hafalkan itu. Penyerupaan sini adalah ar-ru'yah bir-ru'yah lal mar'u bil mar'i. Lal mar'u bil mar'i. Cara melihat bulan, cara melihat Allah Taala seperti cara melihat bulan. Enggak himpit-himpitan, enggak berdesakan, enggak antrian, dari arah manapun kelihatan. Sebagaimana antum melihat bulan purnama. Antum ketika melihat bulan purnama antrian enggak Nazri? Perlu antri? Perlu himpit-himpitan? Perlu desak-desakan? Perlu rebutan? Enggak perlu kan? Dari arah mana saja kelihatan kan? Itulah caranya. Mafhum? Jangan sampai salah paham loh ya. Jadi kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Sebutkan dalam hadis itu adalah bulan Lailatul Badr, pada malam bulan purnama yang sudah sempurna lingkarannya, dilihat dari arah manapun bisa, tidak himpit-himpitan, tidak rebutan, tidak desaan. Mafhum? Jadi kaidahnya ingat ini tasbihnya apa? Ar-ru'yah bir-ru'yah la al-mar'u bil mar'i. Kalau enggak bisa nulis Indonesianya terus Arabnya. Kalau enggak bisa nulis Indonesianya terus Arabnya. Kalau enggak bisa Arabnya tak Indonesiakan. Penyerupaan di sini adalah apa? Cara melihatnya seperti cara melihat bulan. Bukan zat Allah seperti bulan, itu dikondisikan. Paham? Arabnya ar-ru'yah bir-ru'yah la al-mar'u bil mar'i. Ayo, yang bisa nulis Arab tulis aja. Yang tidak bisa nulis Arab, terjemahannya penyerupaan di sini adalah cara melihat Allah Taala seperti cara melihat bulan purnama. Paham ya? Bukan zat Allah seperti zat bulan. Mafhum insyaallah Hizam? Na'am barakallahu fiik. Ar-ru'yah bir-ru'yah la al-mar'u bil mar'i. Masyaallah. Kita lihat penjelasan berikutnya. La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berhimpit-himpitan ketika melihatnya. Tudammun, berhimpit-himpitan, berdesak-desakan. Sekarang barakallahu fiik, coba Imran. Antum ketika melihat bulan purnama, antri enggak Imran? Himpit-himpitan enggak? Desak-desakan? Dorong-dorongan? Tidak. Dilihat dari semua arah bisa kan? Nah itu bulan purnama. Nah, ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala, cara melihatnya sama. Tenang, tentram, tidak ada halangan di situ. Masya Allah, itu kenikmatan luar biasa loh ya. Tapi ingat, ru'yah di sini menurut ahli sunnati wal jamaah hanya dua tempat. Jangan sampai keliru. Karena dalam masalah ru'yah ini ada berapa kelompok sesat yang menyeleweng, menyimpang daripada apa? Pembahasan ru'yahnya ada berapa kelompok san? Yang satunya ekstrim di dalam meniadakan, enggak bisa dilihat katanya. Enggak di dunia, enggak ada akhirat katanya. Kata oknum tadi itu. Yang satunya bilang, "Wah, bisa dilihat. Allah Taala itu bisa dilihat, di dunia pun bisa," katanya. Nah, ada dua kelompok yang sesat ini. Ahlus sunnah pertengahan. Sabar, kalian berdua itu keliru. Yang benar itu ahlus sunnah wal jamaah. Allah Taala itu enggak bisa dilihat di dunia, tapi bisa dilihat di hari kiamat dan surga. Fi ursatil qiyamah sama di jannah surga. Dua. Nah, dua kelompok sesat ini apa san? Sufiyah dan Mu'tazilah. Ya, hafalkan kelompok sesatnya ini. Sufiyah dan Mu'tazilah. Sufiyah mengatakan Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia katanya. Karena Sufiyah ini, dipahami ya, sisi keyakinan mereka. Kenapa kok bisa meyakini seperti itu? Sufiyah ini punya keyakinan ittihadiyah hululiyah. Punya keyakinan apa? Ittihadiyah hululiyah. Ittihadiyah itu Allah Ta'ala menyatu dan makhluk.
menyatu. Paham ya? Makhluk ya Allah, Allah ya makhluk itu loh. Berarti yang antum lihatin semuanya makhluk kan? Allah itu loh. Berarti bisa dilihat di dunia. Parah enggak ini? Parah. Salah enggak? Salah. Yang kedua, hululiyah. Hululiyah itu keyakinan Allah Ta'ala menyatu di dalam makhluk. Di dalam makhluk ini ada Allah. Paham belum? Antum lihat tiang. Tiang itu makhluk bukan? Makhluk. Di dalamnya ada Allah. Berarti Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia. Menurut mereka. Paham? Ini kelompok ini paham atau gagal paham? Gagal paham. Kalau Mu'tazilah ekstrim mereka. Mereka berdalilkan dengan perkataan Allah Ta'ala, lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Ketika Nabi siapa yang minta diperlihatkan itu? Nabi siapa, Izam? Nabi Musa alaihissalam minta diperlihatkan, Allah Ta'ala mengatakan lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Nah, kata mereka lan di sini, gayanya main nahwu dia. Lan di sini nafyun mu'abbad, peniadaan selama-lamanya. Gagal paham lagi. Kamu tidak akan bisa melihatku selama-lamanya. Di dunia enggak bisa, di akhirat enggak bisa. Kata Mu'tazilah. Makanya hati-hati, kadang-kala orang-orang sesat itu menyusupkan syubhat mereka melalui pintu bahasa Arab atau nahwu. Kalau kita enggak paham, mungkin oh iya juga ya. Padahal lan yang antum dengar dalam ilmu nahwu, an, lan, idan, kayak lan, yang meniadakan itu adalah nafyun muakkad, peniadaan sementara. Kecuali ada apa? Qarinah, ada tanda baru bisa diartikan kekal selama-lamanya. Contohnya gini. Zaidun, didengarkan ya, lan yakuma. Zaidun lan yakuma. Z tidak akan berdiri. Kira-kira selama-lamanya atau sebetahnya dia? Sesanggupnya dia, sebetahnya dia. Nanti pun berdiri, enggak mungkin ya duduk terus, enggak mungkin. Berarti peniadaannya sesaat sementara. Paham? Kecuali ada qarinah, ada tanda. Tandanya apa tandanya? Abadan. Walan tuflihu idan abadan. Kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Ada abadan ini. Kalau enggak ada qarinah, kembali hukum asal. Lan itu hanya nafyun muakkad, peniadaan sesaat saja. Mafhum? Sudah paham ya? Nah, seperti itu. Itu penting sekali. Mu'tazilah mengatakan lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku wahai Musa selama-lamanya. Enggak di dunia, enggak ada akhirat. Paham? Kalau Sufiyah ekstrim dalam menetapkan. Sampai-sampai ada yang mengatakan haddatsani rabbi an nafsi. Haddatsani rabbi an nafsi. Telah menceritakan kepadaku Rabbku dari diriku sendiri. Paham ya? Makanya mereka kadang punya ilmu laduni katanya. Tadi malam aku baru mimpi bertemu Rabbku katanya. Allahul musta'an, hati-hati barakallahu fiik. Jadi kadang-kala mereka itu ekstrim. Siapa itu yang mengatakan mafil jubah illallah? Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Siapa? Ibnu Arabi atau Ibnul Arabi. Tanpa al ada alnya? Tanpa al. Bedakan. Ada dua. Ibnul Arabi sama Ibnu Arabi. Nah, Ibnu Arabi ini yang zindik kafir. Ibnu Arabi ini tanpa al ini. Ibnu Arabi mengatakan mafil jubah illallah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Berarti ngaku Allah dia. Parah kan? Parah. Salah enggak? Ya, salah. Sudah pahami? Nah, kalau Ibnul Arabi ada alnya, itu Ahlus Sunnah. Seorang imam. Paham? Beda atau sama Nazril? Beda. Yang ada alnya aman, selamat, Ahlus Sunnah. Ibnul Arabi. Kalau yang enggak ada alnya, Ibnu Arabi zindikun kafir. Beda atau sama ya? Beda. Ada al ada enggak? Yang mengatakan mafil jubah ilallah Ibnu Arabi. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Mengaku Allah dia. Allahumma musta'an. Kenapa? Karena dia meyakini sesuatu yang ada makhluk ini ya Allah gitu loh. Paham ya? Allahul musta'an. Itulah keyakinan yang batil. Ahlus sunnah wal jamaah pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian akan menjadikan kalian itu umat pertengahan, adlan khiyara. Umat pertengahan, umat barakallahu fik pilihan. Dalam artinya la ifrat wala tafrid, enggak berlebihan, enggak meremehkan. Berarti ya, manusia bisa melihat Allah Taala dirinci. Di mana dulu? Di dunia. Kalau di dunia enggak bisa karena belum diberikan kemampuan untuk melihat. Antum melihat kisah Nabi Musa alaihissalam
ketika minta diperlihatkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam disuruh lihat ke arah gunung. Kalau gunung itu tetap dalam posisinya, kamu akan bisa melihatku. Ternyata nggak mampu. Begitu menampakkan baru nampak cahaya saja, gunungnya ambrol. Gunungnya apa? Hancur. Kemudian Nabi Musa pingsan tersungkur. Bayangkan itu. Berarti apa? Belum diberi kemampuan untuk melihat di dunia. Di akhirat bagaimana? Di dua tempat. Dihafalkan ini. Allah Ta'ala bisa dilihat di dua tempat. Pertama, fi urusatil qiyamah, di hari kiamat kelak. Yang kedua, fil jannah, di surga. Mafhum? Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menjelaskan hadis ini. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Ar-ru'yah bir-ru'yah, la al-mar'u bil-mar'i. Cara melihat Allah Ta'ala sebagaimana cara melihat bulan purnama. Dari arah mana saja bisa, tidak perlu antrian, tidak perlu berdesakan, tidak perlu berhimpit-himpitan. 6. La tudammuna fi ru'yatih. Kalian tidak berhimpit-himpitan, tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya. Muttafaqun alaihi wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita ambil. Alhamdulillah sudah kita selesaikan walaupun dengan waktu yang sangat panjang, bisa dikatakan bertahun-tahun atau setahun lebih lah. Barakallahu fiik. Nah, tapi alhamdulillah kita selesaikan 300 hadis sahih tersebut yang bersumber dari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan juga di akhirat. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.